President Trump honoring the 6 U.S. service members killed by a drone strike in Kuwait. Tonight, President Trump honoring the 6 American soldiers killed in the opening hours of the war with Iran, attending the dignified transfer at Dover Air Force Base, witnessing their bodies return along with the families of the fallen. The consequences of a war the president launched with no end in sight. The 6 Americans killed when a drone hit the facility where they were working in Kuwait. Mr. President, are you considering sending ground troops into Iran? But hours later, the president saying ground troops could be sent in for very good reason. If we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. As we achieve a historic transformation in Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Amerika Serikat sepertinya mulai sadar diri tidak bisa mengalahkan Iran di pertempuran. Tanda-tanda kekalahan Paman Sam semakin terlihat dari hari ke hari. Donald Trump bahkan sudah meminta pasukan AS untuk siap siaga dikirim ke Kuba. Padahal perang melawan Iran sama sekali belum dibereskan oleh Amerika Serikat. Situasi ini sangat menguntungkan Iran untuk mendikte pertempuran sesuai dengan strategi mereka. Negeri para mullah bahkan sudah memakai taktik merangkul kembali negara-negara Arab yang berkhianat ke AS dan Israel. Iran ingin membuat Paman Sam dan negeri Zionis selemah mungkin di Timur Tengah. Bagaimanakah tanda-tanda kekalahan Amerika Serikat dan Israel yang semakin terang benderang? Amerika mulai menyingkir dari medan perang melawan Iran. Kabar baik datang dari perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Jika kalian sedang mendukung kemenangan Iran, maka berita ini bisa membuat kalian tersenyum. Ya, ada potensi militer Amerika Serikat bakal mundur dari pertempuran melawan Iran. Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba pasukan AS bakal kabur dari medan perang? Memang IRGC atau Garda Revolusi Islam Iran sudah berhasil melumpuhkan kekuatan Paman Sam? Kami mendapat informasi jika Donald Trump ingin pasukan AS mengalihkan fokus untuk menyerang Kuba. What's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. Berita ini juga sudah dikonfirmasi oleh CNN International lewat reporter mereka Dana Bash yang disebut-sebut mendapatkan informasi A1 langsung dari Trump. He quickly turned to Cuba. He said, without being asked, Cuba is going to fall pretty soon, by the way, but Cuba is going to fall. They want to make a deal so badly. And I asked, how so? He said, they want to make a deal, so I'm going to put Marco over there, and we'll see how that works. But we're really focused on this one now, meaning Iran. We've got plenty of time on Cuba. Padahal perang melawan Iran masih jauh dari kata selesai. Negeri para mullah masih terus melawan kebiadaban Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Lihatlah perang baru berjalan 8 hari, Paman Sam dan Trump sudah mau angkat kaki dari Timur Tengah. Meski belum resmi, tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat dengan jelas. Mari kita bedah satu persatu mulai dari statement mencela-mencela alias nggak konsisten dari Trump. Saat pertama kali AS menyerang Iran, Trump menyebut operasi ini akan berlangsung dengan sangat cepat. Bahkan, politikus berambut pirang ini sudah meremehkan Iran tidak akan bisa memberikan perlawanan. Saya yang membuat keputusan, saya lebih memilih adanya kesepakatan daripada tidak. Tetapi jika kita tidak mencapai kesepakatan, itu akan menjadi hari yang sangat buruk bagi negara itu dan sangat menyedihkan bagi rakyatnya, kata Trump. Omongan Trump barusan seolah menunjukkan kalau hidup dan mati dari penduduk Iran ada dalam genggamannya. Namun ternyata ekspektasi Trump meleset jauh. Iran masih bertahan sampai sekarang meski dikeroyok oleh AS dan Israel. Kekuatan Iran bahkan semakin sulit dilumpuhkan meski berbagai fasilitas militer dan alutsista mereka dihancurkan. Setelah itu Trump tanpa malu merevisi omongannya sendiri. Ia enggak jijik menjilat ludahnya sendiri untuk mengatakan perang melawan Iran mungkin akan berlangsung lebih lama dari yang dia harapkan. Ya, kami bermaksud 4 hingga 5 minggu, itu tidak akan sulit. Kami memiliki amunisi dalam jumlah besar. Anda tahu kami memiliki amunisi yang disimpan di seluruh dunia di berbagai negara, ujar Trump. Mengerti jika skenario pertempuran tidak berjalan sesuai dengan kemauannya,
Trump kembali mengancam Iran dengan potensi mengirimkan pasukan darat. Ya, Trump ingin Pentagon mempersiapkan ground invasion. Dia pasti berpikir Iran akan ketakutan dan akhirnya mengibarkan bendera putih jika diancam bakal diserang lewat jalur darat. Kenyataannya, negeri para mullah justru nggak sabar bertempur dari jarak dekat dengan AS. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Araghchi justru menantang balik Trump untuk segera mengirimkan pasukan darat ke Iran. Komentar balasan Menlu Iran ini sampai bikin reporter NBC News kaget. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Dalam video tersebut, Araghchi dengan tegas mengatakan, kami menunggu mereka untuk datang kemarin dan mereka akan mendapat bencana kekalahan yang amat dahsyat dari kami. Inilah mental tangguh dan pemberani dari keturunan bangsa Persia. Selain menantang balik kesombongan Trump, Iran juga tidak membuka ruang sedikit pun untuk jalur negosiasi. Gencatan senjata tidak pernah terlintas dalam pikiran para pemimpin elit Iran. We are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Trump langsung keringat dingin mendengar komentar Abbas Araghchi, sang Menteri Luar Negeri Iran. Tanda-tanda berikutnya AS dan Trump sudah hampir kalah adalah gagal mengerahkan rakyat sipil Iran dengan Iran untuk mengambil alih pemerintahan. Mungkin Trump berpikir kematian Ayatollah Ali Khamenei bisa dimanfaatkan untuk mengganti rezim Republik Islam Iran dari dalam dengan bantuan rakyat Iran. Namun kenyataannya justru berbeda 180 derajat dari keinginan Trump dan AS. Rakyat Iran malah merasa sangat kehilangan Khamenei dan semakin membenci Amerika Serikat. Mereka bahkan tidak peduli dengan diaspora Iran yang ingin menggulingkan rezim Republik Islam. Propaganda Barat yang menyebut Republik Islam Iran sebagai pemerintahan diktator, menindas rakyat dan terbelakang langsung dibantah dengan keras oleh rakyat asli Iran. این خوشحالی حمله به ایرانه؟ اصلا نمیخوایم وحشی‌ها رو ببینم. اینجا تهران روز ششم جنگه. بعید میدونم ایرانی باشن. مادر و پدر و فامیل خودت دارن تو این کشور زندگی میکنن. ایرانی ها؟ آره. نمیدونم اینا دلشون به کی خوشه. اینا یه آدمای بیشور و نفهمی هستن. آدم فروشن، هم وطن فروشن. آدمای کثیف. هر فشاری که رومونه از منافقین و مزدورای داخلیه. یکی مثل اینایی که تو کشورهای دیگه نشستن، خوشیاشون رو دارن، شعار اینو میدن که ما وطن پرستیم. ما ایرانیم. اینا دارن 170 تا دانش آموز رو میکشن. اینا دارن مردم ایران رو میکشن. وطن پرست اون کسایی هستن که شبای سرد تو خیابونا میان برای جمهوری اسلامی، برای سوگ پدرشون اینجا به جماعت نشستن. Kemudian Iran dan Israel juga gagal memframing Iran sedang dilanda kekacauan dan pemberontakan setelah Khamenei syahid. Seorang reporter CNN, Frederick Kleitgen, malah membuktikan sebaliknya. Saat ia datang ke Iran, ia justru melihat ketenangan dan ketentraman. Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things like, for instance, fruits and vegetables. Coffee obviously also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. Tidak ada pemberontakan, kekacauan, atau demonstrasi penggulingan Republik Islam Iran. Sang reporter masih bisa minum segelas kopi hangat sembari menikmati keindahan Iran. Jadi berita kekacauan dan pemberontakan yang terjadi di Iran mungkin cuma hayalan Trump dan AS. Dari sini kita bisa melihat kalau Paman Sam sudah kalah di perang psikologi. Amerika Serikat gagal meruntuhkan mental Iran. Sebaliknya, nyali rakyat negeri para mullah justru semakin teguh dan berani melawan tirani Paman Sam dan sekutu biadabnya Zionis Israel. Kemudian tanda-tanda kekalahan AS di garis depan pertempuran juga bisa kita temukan.
Kapal induk nuklir USS Abraham Lincoln disebut berhasil dipukul mundur oleh IRGC. Garda Revolusi Islam Iran sempat menyerang USS Abraham Lincoln dengan drone-drone mematikan. Setelah mendapat serangan, kapal induk terbesar kedua AS tersebut menjauh dari zona pertempuran. Juru bicara IRGC menyebut USS Abraham Lincoln berbalik arah sejauh 1.000 km. Celana pendek buat gym ini lagi diskon beli 1 gratis 1. Buruan cek linknya sebelum kehabisan. Manuver perang Iran semakin sulit ditebak. Setelah Amerika Serikat dan Israel semakin terdesak, Iran justru makin ngegas untuk bertempur. Negeri para mullah tidak menghentikan serangan balasan sama sekali. Update terbaru, AS dan Israel sempat meluncurkan serangan ke Iran pada Sabtu lalu. Paman Sam menghancurkan kompleks Stadion Azadi di Teheran. Markas timnas Iran yang punya kapasitas 12.000 orang tersebut diledakkan oleh pasukan AS. یه دونم پشتشه یه دونم پشتشه پشتش هم زد. Bukan cuma itu, jalanan di Teheran mendadak dipenuhi berbagai ledakan dan kepulan asap hitam. Israel bahkan baru saja meluncurkan 80 rudal untuk menghantam pusat militer Iran. Disebutkan lebih 80 jet tempur Israel Air Force melakukan serangkaian serangan menyasar pusat-pusat militer, peluncur rudal dan lokasi strategis lainnya di Teheran dan Iran. Lebih dari 80 jet tempur Angkatan Udara Israel melakukan gelombang serangan tambahan yang menargetkan infrastruktur milik rezim teror Iran. Demikian pernyataan IDF. Militer Israel masih terus menargetkan pangkalan IRGC untuk melemahkan kekuatan tempur Iran. Selain itu, negeri Zionis juga baru menghancurkan kilang minyak di Teheran. Media The New York Times melaporkan target serangan Israel berpusat di kota Karaj dan sebagian kota Teheran. Kementerian Minyak Iran dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa beberapa depot penyimpanan minyak di Provinsi Teheran dan Alborz menjadi sasaran serangan. رفتم چایی بریزم پنجرمون شبیه صبح شد من دم پنجره بودم پنجرمون شد صبح شد گفتم بابا پالشگاه نشدیدی. Sementara IDF mengklaim bahwa mereka telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar dan energi di Teheran. Mereka menyebut depo minyak ini menjadi sumber logistik perang IRGC untuk menyerang Israel. Rentetan serangan dari AS dan Israel ini langsung dibalas Iran dengan hantaman yang lebih keras. IRGC mengirim rudal paling mematikan mereka, yakni Heber Shekan, ke kota Haifa, Israel. Iran membalas dengan menargetkan kilang minyak terbesar di Haifa. Sebelum menghantam kilang minyak tersebut, langit Haifa sempat dipenuhi rudal-rudal Heber Shekan milik Iran.
seolah-olah meteor sedang melintas di atas cakrawala Israel. Namun meteor-meteor tersebut tidak datang untuk memanjakan mata penduduk Zionis. Rudal-rudal Hebarshikan itu tiba untuk memberikan teror kepada mereka semua. Haifa benar-benar menjadi kota neraka karena bukan cuma diserang oleh Iran, tapi juga dibombardir oleh Hizbullah. Daya ledak serangan Iran makin brutal karena mendapat proksi sekutunya dari Lebanon ini. Hizbullah menjadi mitra perang Iran yang terdepan untuk menggempur Israel. Terhitung ada 9 operasi serangan yang diluncurkan oleh Hizbullah ke seluruh wilayah Israel. Selain Haifa, proksi militer sekutu Iran ini juga menyerang wilayah Kiryat Shmona yang terletak di utara Israel. Serangan balasan ini membuktikan kalau Iran tidak akan berhenti sedikit pun, selain terus memukul AS dan Israel dengan kekuatan militernya. Negeri para mullah segera memainkan strategi diplomasi tingkat tinggi. Iran baru saja meminta maaf kepada sejumlah negara Teluk yang sudah menjadi target serangan selama perang kali ini. Statement ini disampaikan langsung oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. I need to apologize on behalf of myself to our neighboring countries that have come under attack by Iran. Because of the vicious assault on us, we lost our supreme leader, our compatriots and loved ones. Our armed forces, when their commanders were gone, conducted the operations that were necessary and protected our country with strength. We do not intend to conduct an assault on neighboring countries. And like I've said before, they are our brothers. We have to be hand in hand with our brothers in peace. And the Interim Council approved a decision yesterday. That decision was relayed to our forces that they should no longer attack neighboring countries unless there is an attack on Iran staged on their soil. Sang presiden dengan kerendahan hati memohon maaf telah mengganggu keamanan negara-negara Arab yang menjadi tetangga Iran. Semua serangan ini bukan ditujukan untuk mengacaukan negara mereka, tapi murni untuk melemahkan kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Mulai sekarang Iran ingin merangkul kembali negara-negara Teluk yang sebelumnya menjadi pendukung AS. Negeri para mullah ingin membebaskan mereka dari perbudakan Paman Sam dan Zionis Israel. Pezeshkian juga menekankan kalau Iran dan negara-negara Teluk adalah saudara. Mereka seharusnya saling bergandengan tangan, bukannya bermusuhan satu sama lain. Strategi diplomasi Iran ini sangat jenius. Negeri para mullah tidak ingin konflik semakin melebar dengan menyeret negara-negara Teluk untuk menyerang mereka. Justru berdamai dengan aliansi Arab bakal membuat Iran semakin fokus menyerang AS dan Israel. Sneakers serbaguna dari Lido ini lagi turun harga, cuma 80 ribuan. Dengan sinyal-sinyal kekalahan Amerika Serikat dan Israel yang sudah di depan mata, akankah Iran bisa memanfaatkannya untuk menghabisi Donald Trump dan Benyamin Netanyahu?